Hati adalah pusat dari kehidupan. Melalui hatilah kita dapat mengenal esensi sebenarnya dari kehidupan seseorang. Isi hati seseorang bisa terlihat melalui emosi-emosi atau perkataan, keputusan-keputusan yang dibuat, dan juga diekspresikan melalui perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Nah, relasi dengan Allah juga terjadi di sini, yaitu di dalam hati kita. Karena itu, saudara, Alkitab memberikan banyak sekali perhatian terhadap masalah hati manusia. Alkitab menggunakan beberapa kosakata yang beragam untuk menjelaskan tentang hati yang merupakan pusat yang mengontrol kehidupan kita ini. Beberapa istilah yang dipakai antara lain pikiran, batin, jiwa, atau roh. Dan setiap kata-kata ini mempunyai penekanan yang berbeda, namun mempunyai persamaan, yaitu menjelaskan tentang pusat kerohanian kita, di mana di situ kita berhubungan dengan Allah. Ada beberapa analogi yang digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan tentang hati. Misalnya, hati digambarkan seperti sebuah mata air, atau seperti sebuah sumur, atau seperti sebuah pohon, atau sebuah peti harta karun. Nah, gambaran-gambaran ini menjelaskan kepada kita bagaimana hati kita bekerja, antara kita sadar atau tidak. Hal ini menentukan arah kehidupan kita. Mari kita membuka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, karena hati adalah pusat dari kehidupan seseorang, dan karena semua hal yang kita lakukan, kita katakan, dan kita ekspresikan berasal dari hati kita, maka Amsal menasehatkan supaya kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Penting sekali kita menjaga hati kita. Amsal memberikan salah satu contohnya, yaitu terlihat salah satunya melalui kata-kata kita. Ketika hati kita jahat, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang jahat pula. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 4 ayat 24. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, saudara, menjaga hati dengan penuh kewaspadaan akan mempengaruhi apa yang menjadi kerinduan dan hasrat kita. Siapapun atau apapun yang paling kita kasihi melebihi segala-galanya, dialah yang kita sembah. Dan siapapun yang kita sembah, ia akan mengontrol kehidupan kita. Misalnya, kita akan merasa gembira ketika memiliki sesuatu yang kita kasihi. Atau kita akan cemas ketika yang kita kasihi sedang terancam. Atau putus asa ketika kehilangan sesuatu yang kita kasihi. Atau kita marah ketika sesuatu yang kita kasihi diambil daripada kita. Nah, apakah yang kita cintai? Apa yang paling dekat dengan hati kita? Apakah yang membuat kita begitu bersemangat? Apa yang membuat kita begitu bersuka cita? Hal apa yang membuat kita begitu sengsara? Nah, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada hal yang paling penting dalam hidup kita, sekaligus menunjukkan ke arah mana kita sedang menuju. Siapakah yang terdekat dengan hati kita? Allahkah yang dekat dengan hati kita? Nah, coba kita perhatikan, misalnya dalam suatu percakapan atau pertemuan, topik apa yang membuat seseorang begitu bersemangat? Misalnya nih, lagi bahas tentang anak, atau grup musik, pasangan hidup, pekerjaan, olahraga, atau tentang Yesus. Topik apa yang membuat seseorang begitu lesu ketika hal itu dibicarakan? Nah, saudaraku, sangat penting untuk menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar perbuatan-perbuatan kita.
Orang-orang Farisi di dalam zaman Perjanjian Baru pernah protes kepada Tuhan Yesus karena murid-muridnya waktu itu melanggar adat istiadat nenek moyang dan mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Namun Tuhan Yesus kemudian justru menegur orang-orang Farisi karena mereka justru tidak memahami arti dari adat istiadat nenek moyang mereka. Yesus berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Matius 15 ayat 18-19. Nah, yang dari dalam hati itu lebih penting daripada sekedar apa yang dari luar. Hati yang bersih dan baik akan memancarkan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Mengapa hati perlu dijaga dengan penuh kewaspadaan? Saudaraku, dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa membuat hati manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berpusat kepada diri sendiri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Hanya anugerah Allah sajalah yang bisa mengubah hati kita yang cenderung berbuat dosa ini untuk menjadi cenderung kepada Allah. Di dalam Mazmur 51 ayat 12, Daud pernah berdoa, meminta Tuhan untuk memperbaharui hatinya. "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Nah, bagaimanakah kita bisa menjaga hati kita? Tentu saja dalam hal ini tidak ada yang lebih berkuasa untuk mengubah dan membersihkan hati kita selain daripada Tuhan dan firman-Nya. Hanya dengan pengenalan dan penyembahan kepada Dia, hati kita bisa terdorong kepada hal-hal yang baik dan membawa kedamaian hati kita. Kiranya Dia yang paling kita kasihi dan kita sembah. Sebab siapapun yang kita sembah, sesungguhnya Dialah yang mengontrol hidup kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin.